Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita hanya bagi Dia, sebab Dia pencipta hidup kita, Dia memelihara jiwa kita. Terima kasih Tuhan, kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian syukur bagimu,
Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Haleluya, pagi hari ini kita mau bersorak meninggikan nama Dia sebab Tuhan kita hebat. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku yang marah, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi meninggikan nama Dia. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Segala kuasa telah Tuhan kalahkan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang
jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh Engkau indah Tuhan, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Salam jemaat Tuhan yang kukasihi. Mari kita berdoa dan minta berkat untuk firman Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu pengertian dari Tuhan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh menyanggupi apa yang harus kami lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Awal, pertengahan, sampai pada akhir ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan. Secara khusus perjamuan kudus pada akhir firman Tuhan, kami percaya Tuhan memimpin sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat kepunyaan Tuhan, kita sudah masuk bulan Oktober. Ya, tidak terasa. Pandemi sudah memakan waktu banyak, ya, tapi saya percaya kita semua tetap berkemenangan, tetap teguh, tetap mengatasi di atas pandemi, bukan di bawah pandemi. Kita di atas, kita menguasai dan kita mengatasi dengan baik. Nah, bulan Oktober adalah temanya gereja misioner. Persis dengan gereja kita, utusan. Kita gereja utusan yang diutus. Minggu tanggal 4 Oktober hari ini, tema yang diberikan, menjangkau yang membutuhkan. Saya akan jelaskan sedikit tema ini, menjangkau yang membutuhkan. Menjangkau apa kira-kira? Ini ada slide, menjangkau Kristus, menjangkau orang yang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan Kristus? Siapa orang yang membutuhkan Kristus? Semua orang membutuhkan Kristus. Yang menjadi masalah sekarang bagaimana langkahnya, caranya kita menjangkau orang yang membutuhkan Kristus. Bagaimana kiat-kiat kita untuk menjangkau orang yang membutuhkan Kristus. Diberikan Yakobus 2 ayat 4 sampai 14. Saya akan bacakan ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ayat 6. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 11. Sebab ia yang mengatakan,
jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, itulah firman ayat 4 sampai ayat 14. Saya memberikan ilustrasi. Ketika anak-anak saya, kata penulis, bertengkar, mereka saling mengadu kepada saya. Sebagai orang tua, saya memisahkan mereka dengan mendengarkan sebab pertengkaran itu. Karena kedua belah pihak sama-sama bersalah, saya bertanya kepada mereka masing-masing, hukuman apa yang pantas untuk lawan masing-masing? Saudara tahu, masing-masing mengusulkan hukuman yang tegas untuk lawannya masing-masing. Mereka terkejut ketika saya justru mengembalikan hukuman tersebut untuk mereka sendiri yang mengusulkannya. Tiba-tiba mereka mengeluhkan betapa tidak adil hukumannya ketika hukuman itu menimpa diri mereka sendiri. Padahal sebelumnya mereka menganggap hukuman itu pantas untuk lawannya. Ada 3 tema yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, tadi saya kembali. Bagaimana caranya kita menjangkau orang-orang yang membutuhkan Kristus? Bagaimana caranya kita menjadi utusan Kristus? Bagaimana caranya kita menjadi gereja misioner? 3 subtema yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, sesuai dengan Yakobus 2 ayat 4 sampai 14. Perhatikan nomor 1, tidak pilih kasih. Saudara perhatikan tadi ayat 1 sampai ayat 13. Kalau saudara baca berulang-ulang, saudara pasti merangkumkan menjadi 1. Tidak pilih kasih, tidak pilih kasih. Jika kita memiliki iman yang menyelamatkan, kita tidak akan bersikap pilih kasih. Ayat 1 sampai ayat 13. Itulah yang ditentang Allah. Ayat 13 tadi disebut oleh Yakobus penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Kalau kita menghakimi tanpa belas kasihan, maka itu yang dikatakan Allah, penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Hukuman dengan tegas diberikan kepada musuh kita. Tapi ketika dibalikkan, kita bilang gak adil. Itu artinya kita tidak berbelas kasihan. Kepada musuh kita berani memberikan penghakiman. Tapi kepada diri sendiri, kita tolak. Itu artinya penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Yakobus mengingatkan, Allah rindu agar kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Ayat 8. Beranjak ke tema yang kedua, mengasihi seperti Kristus. Yang pertama, tidak pilih kasih. Kalau sudah bisa, yang nomor 2, mengasihi seperti Kristus. Tapi yang pertama, jangan pilih kasih, ya. Memandang muka. Kepada orang kaya kita takut, kepada orang miskin kita sewenang-wenang, kata ayat 8 tadi ya. Kita menghakimi
tanpa belas kasihan. Kasih Kristiani artinya memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Berbicaralah tadi ayat 12. Saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mudah dikenal, mudah dimengerti. Bunyinya begini. Berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili menurut hukum Allah yang memerdekakan manusia. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menghakimi, biar kita mengerti bahwa suatu saat kita akan dihakimi oleh Allah sendiri. Kita akan dihakimi oleh Allah sendiri. Apakah penghakiman yang kita berikan itu penghakiman yang ada belas kasihan? Kita tidak akan melayani orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Tetapi kita akan mengasihi setiap orang demi Yesus Kristus. Tadi kita dengar ayat, jangan melihat orang dari muka, ya, dari penampilan. Tapi lihatlah orang dari karakternya. Saya ingin saksi sedikit. Ketika kita melihat sinetron, ya, si A memerankan peranan yang menjengkelkan, orang rese. Selanjutnya, ketika saya melihat wajah itu, pikiran saya sudah langsung, ini orang rese ini. Padahal kesempatan lain dia memerankan orang yang baik. Tapi masih sulit merubah, ya. Itu kebiasaan manusia itu. Melihat orang, ya. Tuhan mengajar jangan lihat dari muka, tapi dari karakternya. Karena itu jangan nonton sinetron yang pelaku-pelakunya jahat. Nanti transfer, Anda menjadi orang jahat nanti. Mengasihi orang bukan karena penampilannya, bukan karena muka. Yakobus memerintahkan kita untuk bertindak sebagai orang yang menyadari besarnya pengampunan Allah dan juga menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita semua. Itu prinsipnya, ya. Bertindaklah sebagai orang yang menyadari pengampunan Allah itu luar biasa kepada kita. Dan juga menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita semua. Bukan aku saja, Tuhan mengasihi seluruh dunia ini. Dengan kasih yang sama, Allah telah bermurah hati menganugerahkan belas kasihan-Nya. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kiranya kita mengingat belas kasihan yang telah ditunjukkan Allah kepada kita dan meneruskannya kepada orang lain. Sederhana, ya. Kita sudah terima belas kasihan, mari kita salurkan kepada orang lain. Jangan untuk aku sendiri, kepada orang lain kita menghakimi. Tapi mari kita salurkan belas kasihan Allah kepada orang lain juga. Itu tip-tip yang sederhana. Bagaimana kita menjangkau orang yang membutuhkan Kristus. Bagaimana kita menjadi gereja yang misioner. Kasihilah sesama kita seperti dirimu sendiri. Yang terakhir, poin yang ketiga. Saya kasih judul kecil, iman yang menyelamatkan. Masih ingat? Yang pertama, jangan pilih kasih. Yang kedua, kasihi seperti Kristus mengasihi kita. Sekarang mulai praktek. Nomor 3, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan terlihat dalam tindakan. Iman tanpa perbuatan itu kosong, ya. Karena itu saya ulangi, iman yang menyelamatkan terlihat dalam tindakan. Kalau saudara baca ayat 14 sampai ayat 26, pesannya seperti itu. Iman yang menyelamatkan terlihat dalam tindakan. Iman bukan sesuatu yang hanya kita bicarakan, ngomongnya doang iman. Melainkan sesuatu yang memotivasi kehidupan kita sehingga kita memikirkan orang lain dan melayani mereka. Itu iman. Itu iman yang memotivasi kita, yang mendorong kita sehingga kita memikirkan orang lain. Bukan memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan orang lain dan melayani mereka. Ada kisah Thomas
lahir dari keluarga miskin di India, lalu diadopsi oleh orang Amerika. Dalam kunjungan ke India, ia menyaksikan banyak anak berkekurangan di kampung halamannya dulu. Ia pun tahu ia harus membantu mereka. Mulailah ia membuat rencana untuk kembali ke Amerika, menyelesaikan studinya, menabung banyak uang, dan nanti akan kembali ke India suatu saat nanti. Setelah selesai studi, setelah uangnya banyak, dia ingin kembali ke India dengan maksud menjangkau orang yang membutuhkan Kristus. Kemudian Thomas membaca, bukan kebetulan, tapi Roh Kudus menuntun dia membaca ayat 14 tadi, yang bunyinya demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkan dia? Thomas mendengar seorang gadis kecil di negara asalnya India berseru kepada ibunya, "Ibu, aku sudah lapar." Thomas teringat bagaimana semasa kecil ia pernah merasa sangat kelaparan sampai harus mengorek-ngorek tong sampah untuk mencari makanan. Thomas sadar bahwa ia tidak bisa menunggu beberapa tahun lagi untuk membantu. Ia pun memutuskan, aku akan mulai sekarang. Gak peduli studinya sudah selesai atau tidak. Gak peduli uangnya sudah banyak atau tidak. Tapi yang mempedulikan, yang mengatasi pikirannya, aku akan mulai sekarang. Hari ini, saudara tahu, panti asuhan yang dirintis oleh Thomas menampung 50 anak yang mendapat cukup makanan dan perawatan. Luar biasa. Itu perbuatan orang yang beriman. Hatinya melekat, memperhatikan, mengasihi orang lain karena dia sudah mengalami. Dan tidak tunggu, mesti studi dulu, mesti banyak uang dulu, baru ke India, kampung halamannya. Enggak, dia berangkat karena dia mendengar firman Tuhan. Apa gunanya beriman tapi tanpa perbuatan? Di panti itu mereka belajar tentang Yesus dan menerima pendidikan. Semua karena ada orang yang tidak menunda-nunda dalam melakukan apa yang Allah minta dari dirinya. Namun apa gunanya bagi orang jika kita tidak menjangkau dan menolong mereka yang membutuhkan? Dapatkah kita dengar teriakan mereka? Pernahkah saudara mendengar teriakan mereka, "Aku sudah lapar"? Saya tambahkan, bukan cuma sekedar lapar jasmani, lapar makanan, saudara. Tapi ada banyak orang yang lapar makanan rohani. Itu yang lebih tragis, lebih menakutkan, lebih runyam orang yang lapar rohani. Sebagai kesimpulan, saya tulis, kita dibenarkan, dinyatakan benar di hadapan Tuhan oleh iman. Amin. Tetapi kita dinyatakan benar di hadapan manusia oleh apa? Oleh perbuatan. Atau dengan kata lain, Tuhan dapat melihat iman kita, tapi orang hanya dapat melihat perbuatan kita. Dia enggak peduli saudara punya iman atau enggak peduli. Yang dia lihat, sudahkah saudara punya perbuatan mengasihi orang lain? Karena mereka butuh Kristus, mereka sedang lapar. Dengan tidak pernah didengar mereka berteriak, "Aku lapar." Saya pernah katakan tadi pagi, kita ini ciptaan yang kekal. Sekali lagi, saudara dan saya ini ciptaan Tuhan yang kekal. Karena dihembusi oleh nafas Allah. Kita ini barang kekal, saudara. Karena itu lumrah kalau tidak ada orang yang puas. Karena hidup kita ini
kapasitas kita ini, pikiran kita ini kekal, ya. Kalau pikiran kepada dunia yang sementara tidak pernah puas, karena pikiran kita nyangkut pada perkara yang kekal. Kita ini manusia yang kekal. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bukan saja didengar, dimengerti, tapi dilakukan. Karena iman tanpa perbuatan itu omong kosong. Iman harus disertai perbuatan. Allah melihat iman kita. Tapi orang sekitar kita cuma melihat perbuatan kita. Meteraikan firman-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Lanjutkan pimpinan Tuhan menjelang kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Satu Dalam Rohmu, Satu Dalam Kasih. Satu dalam rohmu, satu dalam kasih-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan, satu dalam rohmu, satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan, dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan, dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ajak kita semua membaca 12 pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus.
Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita angkat roti ke atas, kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Setelah saya membacakan firman, kita bersama-sama makan roti bersama-sama. Ya, kita bersama-sama nanti setelah saya membacakan firman. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan, memulihkan kami, sehingga visi baru, visi lama yang terus diperbarui oleh Tuhan. Tuhan sedang mengutus kami untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan Kristus. Tuhan sudah kasih langkah-langkahnya. Tuhan sudah mengajar kami untuk tidak pilih kasih. Tuhan sudah mengajar kami mengasihi orang seperti Kristus mengasihi kami. Dan yang ketiga, iman tanpa perbuatan itu kosong adanya. Ampuni kami Tuhan, kami mau melangkah pada saat ini. Karena kekuatan dari Tuhan terus memotivasi kami dan mendorong kami. Terpuji namamu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemulihan, untuk perjamuan kudus. Engkau sudah memulihkan kembali kami. Sehingga spirit yang berkobar-kobar itu terus menuntun kami. Menuju apa yang Tuhan inginkan kami jalan dan tertuju. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Jumaatin kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kelengkapan warta jemaat. Senin 5 Oktober 2020, kita akan rapat majelis pukul 7 malam di tempat ini dengan aplikasi Zoom dan akan dilayani firman Tuhan oleh PDM Deborah Yuliana. Diharap 10 kepala-kepala departemen dan komisi boleh bergabung bersama-sama. Hari Selasa hingga hari Sabtu, kita akan doa pagi bersama-sama pukul 8 hingga pukul 9 melalui aplikasi Zoom
mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdoa dan kita saling memberkati di dalam Tuhan. Rabu 7 Oktober 2020 Komsel Youth, kita sama-sama akan fellowship dan akan nanti dilayani oleh Saudari Novi Maharani pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mengajak kaula muda untuk bersama-sama bisa bergabung di tempat ini melalui aplikasi Zoom juga, bersama-sama kita sharing kebenaran firman Tuhan. Kamis 8 Oktober 2020 kita akan sama-sama doa pelayan Tuhan dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Bobi Linando. Kemudian worship leader-nya akan dilayani oleh Ibu Riris, pendoanya akan dilayani oleh PDP Aritman. Mari seluruh pelayan-pelayan Tuhan diajak untuk bergabung bersama-sama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service pada Sabtu 10 Oktober 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Silvanus Dendi, mengajak kaula muda boleh bergabung pukul 6 sore, baik itu onsite, demikian juga live IG streaming. Bagi kaula muda, mari jadi berkat, bersama-sama kita dikuatkan sebagai tubuh Kristus. Online Sunday Service jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Pendeta Sujud Prasetyo dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Tobi Linando. Sunday School KA Gubdi Pluit juga jam 9 pagi dan adik-adik kekasih boleh bergabung, ajak adik dan kakak bersama orang tua menyaksikannya melalui channel YouTube Christina Natalia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan lainnya bisa mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Demikianlah kelengkapan warta Jemaat sepanjang seminggu ke depan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi di Tuhan Yesus memberkati.